percobaan. Kali ini kita membahas tentang struktur dan ciri-ciri kebahasaan pada teks laporan percobaan. Perhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa dapat menemukan struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, menemukan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, yang pertama adalah pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan disebut juga dengan teks rekaman percobaan, yaitu adalah susunan teks yang dibuat dengan isi yang menceritakan atau menyampaikan hal-hal terkait percobaan yang telah dilakukan oleh penulis atau peneliti. Struktur teks laporan percobaan, yang pertama ada tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat hasil dan kesimpulan. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan ada 5, ada kalimat aktif, ada kalimat kompleks, ada kata tugas, ada kosakata teknis dalam bidang ilmu, kemudian penulisan unsur serapan. Kita masuk yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya itu sebagai pelaku. Kalimat aktif umumnya berpredikat atau berimbuhan me dan ber. Me contohnya memasak, ber contohnya bermain. Itu adalah kalimat aktif. Dan pembagiannya ada 2. Yang pertama aktif transitif, yang kedua aktif intransitif. Saya jelaskan terlebih dahulu. Aktif transitif harus bisa dipasifkan, aktif intransitif tidak bisa dipasifkan, jadi dia bentuknya kaku, hanya sebatas itu. Yang pertama, kita buat contoh. Ibu membeli mentega di pasar. Subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat merupakan kalimat aktif transitif. Ketika diubah, dapat diubah ke bentuk pasif. Itu alasannya dapat diubah. Misalnya nih, mentega dibeli ibu di pasar. Mentega subjek dibeli predikat, karena kita bentuk pasif. Ibu objek, di pasar keterangan tempat. Ketika dibaca, mentega dibeli ibu di pasar, bentuk pasif dari ibu membeli mentega di pasar. Bisa dipasifkan dan tidak janggal, itu adalah aktif transitif. Nah, yang kedua, wajah kakak berserak mentega ketika membuat adonan. Ini juga aktif, berserak, imbuhan ber. Tetapi ini adalah merupakan kalimat aktif intransitif karena kalimat tersebut tidak dapat diubah ke bentuk pasif. Kalau kita ubah ke bentuk pasif akan menjadi janggal, jadi tidak padu. Kita buat contoh ya. Mentega diserak wajah kakak. Mentega diserak wajah kakak ketika membuat adonan. Subjek, predikat, objek, keterangan waktu. Nah, agak janggal, mentega diserak wajah kakak, makanya kita tidak usah ubah. Ketika diubah dia janggal. Inilah aktif intransitif. Ingat ya, ini hanya rumus untuk menguji jenis kalimat itu apakah dinamakan aktif transitif atau aktif intransitif. Hanya menguji ya, tetapi keduanya masuk dalam ciri teks laporan percobaan. Nah, yang kedua, kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau lebih. 1 KMS, kalimat majemuk setara, terdiri dari 2 klausa yang koordinatif atau sejajar. Contohnya nih, Wahyu mengetik artikel, kemudian mengedit hasil ketikannya 2 kali. Klausa pertama ada mengetik, kemudian klausa predikat yang kedua adalah mengedit. Nah, jadi ada 2 klausa disatukan dengan konjungsi kemudian, ya. Yang kedua contohnya adalah Risa, bukan seorang ahli kimia. Risa subjek, bukan seorang ahli kimia predikat, dengan konjungsi tetapi. Seorang ahli obat-obatan herbal. Di sini klausanya ada 2, bukan seorang ahli kimia, tapi seorang ahli obat-obatan herbal. Itulah kalimat majemuk setara. Dan ini posisinya kaku, tidak bisa dibalikkan. Ya. Yang kedua ada KMB, kalimat majemuk bertingkat, yaitu kalimat yang terdiri dari 2 klausa ataupun lebih yang bersifat subordinatif. Salah satu polanya diperluas. Ini nanti tidak kaku, bisa dibalikkan. Di mana konjungsi diletakkan bisa diubah ke depan. Nanti anak kalimat di depan, induk kalimat di belakang, itu boleh. Inilah kelebihannya KMB ya. Contoh, paman yang mengambil pinjaman uang di bank itu
Paman yang mengambil pinjaman uang di bank itu ada kata yang, perluasan yang. Ini polanya diperluas di subjek. Ya, seorang pebisnis baru sebagai predikat. Di sini pola yang diperluas adalah subjek. Kenapa? Yaitu dia panjang, di sini ada kata yang, paman yang mengambil pinjaman uang di bank itu. Yang adalah turunan dari subjek, ya, subjek. Mengambil turunan subjek yaitu sebagai predikat, pinjaman uang turunan subjek sebagai objek di sini. Ini ada garis merah penghubungnya ya. Di bank itu keterangan tempat. Jadi S yang, P mengambil, O pinjaman uang, keterangan di bank itu. Ini polanya diperluas. Nah, yang seperti ini bisa diperluas di predikat juga, tergantung kita. Boleh diperluas di objek, boleh diperluas bahkan di keterangan. Yang penting ada jabatan subjek dan predikat baru, sudah termasuk KMB ya. Yang ketiga, kata tugas. Kata tugas adalah kata penghubung yang hanya memiliki arti gramatikal, yaitu arti yang diberi imbuhan dan tidak memiliki makna leksikal atau kata dasar, sehingga maknanya bisa menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Ada kata tugas di berikut ini. Yang pertama, kata depan. Di, ke, dari, daripada, kepada. Saya menaruh adonan ke dalam loyang. Ke-nya ini sebagai kata tugas. Ada kata sandang si, sang, hang, nya, dan yang. Ini kita masukkan ke dalam kalimat. Kata penghubung ada dan, lalu, tetapi kemudian kita masukkan ke dalam kalimat. Kata seru contohnya wah, aduhai, nah, oh, wah, hasilnya rapi sekali ya. Ini contohnya di dalam kalimat. Kata berpartikel kah, lah, dan pun. Buatlah adonan di loyang yang sudah disiapkan. Buatlah, ini adalah partikel. Ini contoh kata tugasnya. Berikutnya, kata kajian. Kata kajian disebut juga kosakata teknik bidang ilmu. Maksudnya, istilah tertentu yang biasa digunakan pada bidang keilmuan tertentu. Contohnya, sulfur, belerang, besi, magnesium. Ini untuk bidang kimia, kosakata teknik bidang ilmu kimia. Ada kompetensi dasar atau KD, indikator, tujuan pembelajaran ini dalam bidang pendidikan. Nah, yang kelima, terakhir, penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan adalah kata proses penyesuaian kosakata dari bahasa asli ke bahasa Indonesia. Ini nanti bisa dikatakan diserap dari bahasa asing, disesuaikan ke bahasa Indonesia sesuai PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dari kata ambulans, cara membacanya kita serap menjadi ambulans, pensil. Ya, perhatikan contoh teks berikut. Membuat es krim coklat. Tujuan pembuatan es krim. Salah satu es krim yang enak dan nikmat adalah es krim coklat. Es krim ini mempunyai tekstur lembut. Es krim coklat sangat cocok dinikmati bila cuaca panas. Namun, kita sering mendengar bahwa cara membuat es krim itu sangat susah. Pembuatan es krim yang ada di industri atau perusahaan es krim tentu sangatlah rumit dan mahal. Tetapi, apakah kamu mengetahui cara membuat es krim yang sederhana tapi enak? Sebetulnya ada cara yang sederhana untuk membuat es krim coklat. Berikut ini akan kami jelaskan cara membuat es krim coklat yang mudah dan sederhana. Alat dan bahan. Langkah-langkah pembuatannya ada berikut ini. Berdasarkan teks laporan percobaan sebelumnya, yaitu membuat es krim coklat tersebut, sebutkan ciri-ciri kebahasaan teks tersebut. Apa kalimat aktif yang terdapat di dalam? Kalimat kompleks, kata tugas, kata kajian, dan unsur serapan pada teks sebelumnya.
Kerjakan tugas tersebut pada kolom komentar tugas kelas di grup kelasmu. Kirim jawaban di kolom privat ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan selamat belajar. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Terima kasih.